Coba Anda perhatikan, berapa banyak chat WhatsApp yang masuk ke bisnis Anda setiap hari? Bisa 30, bisa 50, bahkan bisa 100. Coba pertanyaannya, berapa banyak atau berapa persen dari chat yang masuk yang berakhir jadi transaksi? Nah, kalau Anda hitung, jika jumlahnya di bawah 30%, artinya CS Anda bukan sebagai CS closer, tetapi hanya sebagai CS admin. Nah, dalam video ini saya akan jelaskan, ya, kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi seperti itu. Dan saya juga akan paparkan, ya, bagaimana seorang CS bisa mengubah percakapan WhatsApp menjadi transaksi yang benar-benar nyata. Dalam video ini Anda akan mempelajari 3 hal penting, 3 hal yang membantu tim CS Anda menjadi seorang closer untuk menaikkan performa mereka, untuk meningkatkan penjualan bahkan hanya lewat WhatsApp. Yang pertama adalah bagaimana mengubah cara pikirnya mereka, mindset mereka dari seorang CS admin menjadi seorang CS closer, sehingga kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam situasi pelanggan. Yang kedua, bagaimana mengubah pola pikir dan juga komunikasi skill dari si CS ini, sehingga pelanggan mudah difahami, bukan merasa dijuali. Yang ketiga, bagaimana mengontrol ya pola kerja dan sistem kerja dari CS ini sehingga kita bisa melihat bagaimana produktivitas mereka bekerja dan juga kinerja mereka bekerja sehingga mudah dikontrol. Simak video ini sampai akhir karena setiap langkah-langkah yang saya bagikan itu berdasarkan sumber nyata dari pengalaman saya melatih pebisnis dan membuat atau membangun tim CS-nya, meningkatkan penjualan sales-nya ya berkali lipat tanpa harus iklan banyak dan juga promo besar-besaran. Nah, bayangkan Anda datang ke sebuah restoran, datang terus Anda bingung ya, nih mau pesan apa nih, mana yang enak, mana yang rekomen, mana yang mungkin banyak orang pesan, bingung. Lalu pada saat Anda datang ke sana, ada seorang pelayan mendatangkan Anda, lalu, iya Pak, silakan ini duduk, ya, kasih menunya, silakan Pak, menunya bisa dipilih sendiri, bahkan sekarang begini, nggak dikasih menu, cuma silakan di situ tolong di-scan aja sendiri, ya, jadi pesan sendiri, lihat sendiri, gitu kan. Kebanyakan sekarang sudah seperti itu. Jadi customer yang cari sendiri, pesan sendiri dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau Anda ya di WhatsApp itu ada CS yang Anda bingung nih sebenarnya programnya yang mana bagus ya, produknya yang mana yang bagus ya. Lalu si CS cuma bilang gini, "Iya Pak, silakan aja ini klik di sini, linknya buka sendiri." Ya, kita jadi oh cari-cari sendiri gimana ya. Nah, itu kebayang seperti itu nggak? Nah, itu yang terjadi. CS cuma kasih price list, kasih katalog, ya, cuma kasih informasi, Pak, ini produk kami begini, fiturnya begini, keunggulannya begini, manfaatnya begini, selesai. Nah, kira-kira gimana? Ya, dibandingkan dengan misalnya kalau Anda datang ke restoran, ya, pelayannya bilang, Bu, ya ini menu kami, ya ini Ibu bisa lihat-lihat. Ibu dari mana? Ibu baru tahu ya? Oh iya Bu, makasih ya Bu sudah datang. Silakan duduk Bu. Ibu apa yang paling Ibu cari? Ibu pengen makannya gimana? Makan pedas, makan lebih kuah-kuah atau apa? Nah bayangkan seperti itu. Gimana perasaan Anda? Ya, wah ini kok sepertinya saya diperlakukan dengan sangat baik, dengan sangat dipersonalize sekali. Itu kan lain ya. Nah, bisa jadi gara-gara kita melakukan seperti itu, ya tidak kaku gitu seperti admin. Nah, itu bisa jadi customer malah beli sesuatu produk atau sesuatu makanan atau kalau dalam hal restoran ya, memilih yang memang mungkin harganya mahal. Mungkin. Ya, karena dia merasa bukan hanya mahal sih, dia akan pilih produk yang satu, harga bukan masalah, yang penting saya maunya makannya kayak gini, misalnya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, bayangkan kalau dalam WhatsApp, ya, CS yang admin cuma bilang, nih Pak, price listnya, nih fiturnya, atau bahkan begini, kadang-kadang di WhatsApp cuma satu penuh. Informasi, harga segini, promo segini, diskonnya segini, harga mulai segini, dan sebagainya. Produknya A, B, C, begini. Semua informasi di situ. Ya, customer bilang, ini apa sih? Kenal enggak? Tahu juga, saya nggak tahu nomor saya dari mana, tiba-tiba di WhatsApp, informasinya semua. Terus gimana? Nah, terus salesnya yang lucu begini, mengharapkan customer reply, customer response. Kalau Anda jadi customer response nggak? Langsung dikasih banyak begitu informasi. Sama seperti di restoran. Nah, jadi apa yang salah? Ini paling penting. Nah, dalam video ini saya akan jelaskan beberapa hal penting. Simak sampai akhir. Kalau Anda bisa pelajari ini semua hal-hal yang sangat-sangat penting yang saya bagikan pada Anda berdasarkan pengalaman saya. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus memahami peran CS admin dengan CS closer. Karena sangat beda banget. CS admin, mindsetnya mereka hanya menjawab pertanyaan saja, menyampaikan pesan. Ya, jadi mereka menyampaikan pesan dan tugas utama mereka yang penting aku bisa respon cepat. Respon cepat, tanpa ada arah strategi, tanpa ada mungkin satu one way communication. Tapi seorang CS closer,
Dia mengerti gimana kebutuhan pelanggan, menggali dengan pertanyaan yang tepat. Dia punya strategi sales yang membantu calon pelanggan menjadi pelanggan. Beda banget kan? Nah, yang bahaya ya adalah begini. Pemilik bisnis KPI-nya untuk CS begini. Yang penting respon cepat. Respon cepat, respon cepat, respon cepat. Sehingga CS-nya bilang, aku udah respon cepat kok. Nah, pertanyaan, apakah respon cepat yang lebih benefit atau jumlah transaksi yang terkonversi menjadi closing, menjadi customer? Mana yang lebih penting? Respon cepat atau closing? Nah, kebanyakan pemilik bisnis fokusnya kepada respon cepat, respon cepat, respon cepat. Kalau nggak dibalas, VA lagi. Kalau nggak dibalas, VA lagi. Bukan masalah respon cepat. Bisa nggak admin ini menjadi seorang closer? Jadi, seorang admin hanya melayani. Seorang closer mempengaruhi secara positif. Nah, tugas pemilik bisnis adalah membuat atau membangun sebuah sistem ya sehingga mengubah cara pandang dari seorang admin menjadi seorang closer. Nah, itu tidak mudah. Ya, waktu dilakukan tidak cukup hanya dengan instruksi. Harus dibuat sistem role play-nya, harus dengan skrip yang tepat, bahkan harus berulang-ulang karena mengubah identitas. Admin melayani, ini mempengaruhi. Biasa jawab pertanyaan, ini bertanya. Itu dua versi yang berbeda. Dan ini butuh proses, butuh waktu, dan butuh sistem. Itu yang pertama. Nah, tahap yang kedua adalah kita harus memahami mindset dan pola komunikasi seorang closer. Nah, seorang CS yang berperan sebagai closer, ya fokusnya tidak hanya menjelaskan, tapi fokusnya memahami. Ya, bukan menjelaskan, tapi memahami. Jadi seorang closer, biasanya sebelum menjelaskan produk atau menawarkan produk, dia bertanya dulu kepada customer-nya atau calon customer-nya. Ibu, saat ini ibu kebutuhan utamanya apa? Bu, saat ini kesulitan yang dihadapi gimana? Nah, dengan pertanyaan seperti itu, ya, membuka ruang percakapan, membuka sebuah ruang kepercayaan buat si calon customer yang jadinya merasa lebih didengarkan, bukan dijualin. Nah, ini penting. Ya, setelah itu, karena ruang kepercayaan sudah terbuka, ya, dan customer lebih trust, baru percakapan tersebut diarahkan ke solusi. Sehingga ini bukan memaksa, tapi menuntun. Nah, contoh, Pak, kesulitannya apa? Iya, kesulitan tuh saya kerja semua sendiri. Ya, habiskan waktu sehari itu bisa 5 jam untuk ngerjain ini manual. Oh, saya ngerti, Pak. Begitu memang, Pak, banyak yang seperti itu. Nah, Pak, kita itu dengan sistem kita garansi waktu Bapak pasti bisa hemat 5 jam per hari, bahkan bisa lebih. Oh ya? Nah, karena ruang kepercayaan sudah terbuka, begitu kita jelaskan solusi, ya, dengan tidak memaksa, tapi menuntun, customer akan lebih percaya. Itu yang penting. Nah, jadi pola komunikasinya bukan dengan, ini Pak, produk kami begini. Ini Pak, perkenalkan nama saya Hendra, produk kami begini. Bukan ke produk kami, tapi Pak, solusinya adalah begini. Hubungkan dengan manfaatnya. Nah, ini yang penting. Jadi bukan fokus kepada produk, tapi fokus kepada solusi. Dengan demikian, pelanggan akan merasa lebih nyaman, lebih dingertiin, sehingga lebih cepat untuk mereka buat keputusan. Jadi tidak perlu dipus. Mereka akan bikin keputusan sendiri karena mereka nyaman dan percaya kepada Anda. Itu yang kedua. Nah, setelah pola pikir terbentuk dan mindset terbentuk, ya, CS akan merasa saya bisa. Nah, mereka mulai melakukan percakapan tetapi dengan insting masing-masing. Nah, ini bahaya juga. Karena terlalu melebar kemana-mana. Perlu dibuatkan sistem. Sistem untuk memastikan mereka ikut panduan, ikut guidance-nya. Yang pertama adalah perlu dibuatkan chat flow guide. Chat flow guide. Jadi, flow-nya seperti apa, kita buat guidance-nya. Misalnya dari percakapan untuk sapaan seperti apa, pertanyaannya gimana, ya, cara untuk memberikan atau menggali kebutuhan, ya, eksplorasi kebutuhan bagaimana, penawaran solusi, ya, sampai penutupan closing-nya gimana. Itu ada guide-nya. Sehingga salesnya bisa tahu kapan nanya, kapan cari untuk gali solusi atau memberikan solusi, kapan untuk gali kebutuhan, kapan untuk memberikan satu saran. Itu dia tahu kapan-kapannya karena punya guidance-nya di dalam satu framework, tidak kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, buat semacam template pesan, fokusnya kepada hasil, bukan kepada harga. Ya, kalau CS yang kaku jawabnya gini, harganya segini Pak. Ya, ini kita produknya begini-begini, harganya begini, terlalu kaku. Ya, tapi kalau CS yang closer, jawabnya karena ada panduan pesan, Pak, kalau Bapak lagi cari produk yang memang untuk tahan lama, awet, nah ini Pak, kami sarankan dengan produk yang ini lebih cocok. Ada 2 pilihan, Bapak pilih yang ini atau yang ini. Nah, jadi percakapan lebih terkesannya konsultasi, bukan transaksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga perlu buat sebuah sistem untuk monitoring. Nah, monitoring yang dilakukan biasanya fokusnya kepada seberapa cepat CS bisa respons. Ya, kecepatan respons. Wrong.
fokusnya kepada seberapa efektif percakapan yang menuju ke transaksi closing. Itu yang diukur. Jadi conversion rate dari cara percakapan awal sampai dengan closing, itu yang penting. Nah, dengan 3 hal ini, ya, CS akan menjadi orang atau menjadi CS yang lebih proaktif, bukan hanya reaktif. Dan semua chat tertuju kepada satu, fokusnya adalah closing. Nah, ini yang penting. Nah, semua sistem ini akan jauh lebih efektif jika Anda memahami bagaimana cara membangun sistem komunikasi di bisnis Anda. Sehingga Anda punya sistem supaya pelanggan siap beli di bisnis Anda. Dan bahkan sebelum mereka chat ke WhatsApp Anda. Nah, sebelum Anda menuntut CS Anda untuk meningkatkan penjualan, Anda harus membangun 3 hal ini. Yang pertama adalah bagaimana mengubah mindset CS admin menjadi CS closer. CS admin hanya menjawab chat, membalas chat, ya. Tapi CS closer itu membantu calon pelanggan membuat keputusan. Itu beda banget. Yang kedua adalah mengubah pola komunikasi dan mindsetnya si CS ini. Bukan hanya menjelaskan, tetapi bagaimana membuat pelanggan merasa difahami, didengarkan, dimengerti, bukan dijualin. Sehingga membangun kepercayaan, sehingga pelanggan lebih mau untuk beli. Membuat keputusannya dan juga peluangnya lebih besar untuk closing. Yang kedua. Yang ketiga, buat sistemnya supaya si CS ini tidak dengan insting sendiri, tapi punya guidance. Mulai dari flow-nya, bagaimana percakapannya, bagaimana eksplorasi kebutuhan, solusi, dan closing-nya. Lalu juga ada pesan template-nya seperti apa, bukan fokus kepada harga, tapi kepada hasil. Yang ketiga adalah monitoringnya bukan kepada respon cepat, tetapi kepada percakapan yang efektif. Nah, kalau 3 hal ini tidak dijalankan, maka yang terjadi adalah seberapa banyak pun respon yang masuk, seberapa banyak pun chat yang masuk, responnya mungkin cepat, tapi transaksinya rendah. Nah, ini penting. Nah, yang penting juga adalah begini, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Jadi, banyak yang terjadi adalah business owner itu mengabaikan ini dan tidak benar-benar fokus kepada ini. Padahal ini sangat penting sekali. Bagaimana cara melatih dan juga mengembangkan kemampuan closing dari tim CS. Walaupun mungkin produknya murah-murah. Karena penting sekali, setiap percakapan, ya semuanya terarah fokus kepada closing. Ini penting. Nah, pertanyaan kepada Anda, berapa banyak chat-chat yang tidak efektif, yang terbuang, percuma, karena tim CS Anda tidak mampu closing. Bukan karena mereka tidak ngerti, tapi mereka belum mindsetnya terbuka menjadi seorang closer dan tidak ada arahannya. Nah, semoga ini bisa bantu Anda. Kalau Anda ingin lebih banyak belajar bagaimana cara membangun yang meningkatkan skill closing untuk CS Anda bisa hubungi tim saya. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu, salam pengusaha.